nanti yang lain-lainnya masuk menunggu, kita akan mulai. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Ya, berharapnya walaupun saat ini kita mengadakan seminar online, tidak tatap muka langsung, tidak mengurangi sukacita kita, karena dimanapun kita berada, kita selalu berharap Bapak Ibu semua di dalam kondisi yang baik dan sehat. Dan pada sore hari ini kita senang bisa berkumpul melalui online ini. Kita akan memulai program Sehatku kita pada sore hari ini setelah sekian minggu libur ya. Dan kita bersyukur ada wadah ini kita bisa saling sharing sama-sama, kita sama-sama belajar dari dokter maupun juga kita bisa saling berbagi satu sama lainnya. Dan pada sore hari ini sebelum kita mulai, saya udah lama rasanya nggak ajak Bapak Ibu untuk nyanyi sebenarnya. Masih inget nggak ya lagunya? Nanti jangan-jangan udah lupa lagi lagu Sehatku kita ini. Oke, ini seminar kita sore hari ini berjudulnya Niat Baru Oke, Pelajaran Berharga dari COVID-19 akan dibawakan oleh Dr. Sandy. Dan kita akan nyanyi terlebih dahulu, nyanyi Mars Kesehatan kita ya. Masih pada inget nggak ya ini ya? Semoga kita masih ingat ya. Kita nyanyikan sama-sama, kita nyanyikan dengan semangat, kesehatan sangat berharga, kita nyanyikan dengan gerakannya. Walaupun di rumah kita masing-masing, kita harus tetap bersemangat. Sama-sama kita bernyanyi dengan semangat. Kesehatan sangat berharga yang harus dijaga. Kesehatanlah dari capai cita-cita. Berolahraga setiap hari. Berjernih dalam makanlah yang bergizi. Hindarkanlah minuman keras, rokok dan narkoba. Kesehatanlah modal kita capai cita-cita. You start. Happy, healthy, holy, forever. Saya kalau ingat New Start ini ingatnya Om Tonce, karena Om Tonce suka ketawanya sangat luar biasa. Oke, kita saat ini akan memulai dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, karena walaupun saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, kami dapat dengan sukacita boleh belajar satu lagi ya Tuhan, pelajaran kesehatan. Dan Tuhan tolong berikan kepada kami hikmat dari surga. Karena kami tahu ya Tuhan, kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk memahami pelajaran pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau boleh menjadikan kami sehat secara jasmani, sehat secara mental, dan juga sehat secara rohani. Tolong kami ya Bapa untuk dapat mengaplikasikan apa yang kami pelajari, dapat kami bagikan, dan dapat kami hidupkan di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa secara khusus untuk Dr. Sandy yang akan menyampaikan pekabaran firman-Mu dan juga pendeta yang akan menyampaikan pelajaran kesehatan rohani nanti. Tuhan yang boleh tolong, Tuhan yang boleh berkati ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, kami juga tak lupa berdoa bagi saudara-saudara kami yang akan menyusul bergabung bersama-sama di dalam Zoom meeting ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur, amin. Oke, kita bersyukur ya, masih sehat-sehat sampai dengan saat ini di tengah-tengah pandemi ini. Saya ucapkan juga selamat datang bagi yang baru bergabung. Saya mengingatkan untuk memute audio kita masing-masing supaya tidak terlalu mengganggu pada saat nanti acara seminar berlangsung. Pada sesi tanya jawab nanti akan dibuka mute-nya, boleh langsung tanya jawab ataupun dapat bertanya lewat kolom chat. Jadi ini interaktif aja, kita tidak terlalu kaku, kita dapat kenalan satu dengan yang lainnya. Ada nama-nama baru yang saya belum tahu sebelumnya.
Jadi nanti kita bisa saling sharing, kita bisa saling berkenalan. Kalau boleh dimunculkan juga videonya. Jadi saya dapat melihat Bapak Ibu juga dalam wajahnya. Oke, di waktu ini kami akan mempersilahkan kepada Dr. Sandy Iskandar, spesialis anestesi, yang akan menyampaikan pelajaran sore hari ini. Niat baru oke, pelajaran berharga dari COVID-19. Silakan, Dr. Baik, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Selamat sore. Pada sore hari ini, saya akan membagikan satu pembahasan yang sedang hangat kita alami sama-sama di seluruh dunia. Namun, kita akan memetik pelajaran-pelajaran atau hikmah yang berharga dari peristiwa COVID-19 ini. Saya beri judul, Niat Baru Oke, Pelajaran Berharga dari COVID-19. Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya menjadi saksi sejarah. Kita hidup di era wabah pandemik ini. Peristiwanya dimulai pada akhir tahun 2019 ketika di satu kota kecil Wuhan, China, Provinsi Hubei, di situ ditemukan sejumlah pasien yang menderita satu jenis penyakit radang paru-paru, dan disitulah mulainya berasal virus corona yang baru. Ya. Tidak berapa lama kemudian, penyakit itu sudah begitu banyak menyebar di berbagai tempat di seluruh dunia, hingga pada tanggal 30 Januari yang lalu, Organisasi Kesehatan Sedunia mengumumkan suatu kegawat daruratan kesehatan yang berpengaruh secara publik, secara global, ya, secara luas. Itu sudah di akhir Januari sudah diumumkan oleh WHO, ini ada satu kegawatan yang menyangkut kesehatan masyarakat secara luas. Dan hanya beberapa hari kemudian, tanggal 11 Februari, WHO mengumumkan penyakit yang baru ini, yang disebut sebagai COVID-19, Coronavirus Disease tahun 2019, yang diketahui tahun 2019. Nah, penyakit ini cepat sekali menyebar sampai masuk juga ke tanah air. Tanggal 2 Maret, baru beberapa bulan yang lalu, Presiden kita sudah mengumumkan ada 2 kasus pertama yang positif corona di Indonesia, yang dirawat di Rumah Sakit Pusat Infeksi. Dan tanggal 11 Maret, WHO mengumumkan ini sudah menjadi satu pandemik, ya, suatu wabah pandemik. Penyebutan pandemik itu berarti bahwa penyakit ini sudah menyebar secara geografik, ya, berbagai tempat di seluruh dunia. Bukan hanya menyebar, tapi dia juga menyebabkan satu dampak sosial, ya, efek sosial, dan juga penyakitnya itu berat, ya. Severity itu parah. Jadi artinya disebut pandemik itu penyakitnya itu luas, menyebar secara geografik, kemudian
menyebabkan 1 derajat penyakit yang berat, dan berdampak secara sosial. Ya. Nah, ini adalah satu model gelas atau satu model yang dibuat oleh seniman bagaimana bentuk virus itu. Ya. Virus itu adalah satu jasad renik yang sangat kecil, ukurannya hanya mikron saja, maka dia harus diperbesar sekian besar untuk bisa dilihat ya, dengan mikroskop elektron. Nah, ini adalah model rekaan secara seniman saja ya, diperluas, diperbesar sampai 1 miliar kali dari ukuran sebenarnya dari virus itu. Saudara bisa lihat bentuk virusnya itu seperti ini. Nah, kita akan mempelajari bagaimana sebenarnya penyakit ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Virus ini untuk bisa menimbulkan efek pada tubuh manusia, dia harus masuk melalui satu pintu, yaitu yang disebut sebagai reseptor. Nah, reseptor itu adalah bagian dari tubuh manusia di mana dia bisa ditempel atau dilekatkan oleh termasuk oleh virus ini. Nah, pintu itu adalah yang disebut sebagai ACE2 ya, atau disebut sebagai angiotensin converting enzyme 2 ya, angiotensin converting enzyme 2. Nah, ACE2 itu dia ada di berbagai bagian tubuh kita. Ada di paru-paru, ada di organ otak, ada di organ saluran pencernaan ya, usus, ada di dalam pembuluh darah, ada di dalam jantung. Itulah tempat yang utama dari reseptor ini. Nah, pintu inilah yang bisa masuk virus ini. Ya. Jadi virus ini akan masuk, dia melekat di reseptor ACE2 ini. Ketika dia melekat, contohnya pada gambar ini adalah di alveolus, yaitu di gelembung paru-paru, sel gelembung paru. Ketika dia masuk, virus ini dia akan menembus ya, lapisan dari sel ini, dan dia akan mempengaruhi tubuh kita. Ya. Pertama-tama tentu saja tubuh kita tidak berdiam diri ketika ada benda asing ini masuk. Sel-sel pertahanan tubuh atau imun tubuh kita seperti sel darah putih, makrofag, ya, itu semua akan berusaha untuk menyerang ini virus yang mencoba masuk ini. Mereka akan, sel-sel pertahanan tubuh ini akan menangkap. Nah, kalau bisa akan memakan ini virus ini untuk dimusnahkan. Nah, tetapi pada beberapa orang daya tahan tubuhnya tidak begitu kuat sampai akhirnya terjadilah yang disebut sebagai badai sitokin. Nah, badai sitokin itu adalah ketika tubuh kita berespon menghasilkan zat-zat yang membuat tubuh kita menjadi berdampak luas kepada berbagai organ. Ya, paru-paru jadi sesak kita. Kalau yang jantung bisa menjadi serangan jantung, atau bahkan pertama-tama mungkin nyeri dada, kemudian gangguan irama jantung sampai dengan henti jantung. Bisa juga ke otak menjadi kena serangan seperti stroke ya. Kena ke sistem saraf, hilang penciuman atau pengecapan. Ke saluran cerna, dia menyebabkan gangguan-gangguan saluran cerna seperti diare, nyeri perut, mual dan sebagainya. Ya, jadi
itu badai sitokin itu menyerang ke seluruh tubuh, menyebabkan berbagai kegagalan organ. Nah, itu karena pertahanan tubuh yang sudah turun. Nah, yang menarik adalah dari gambar ini, bahwa sebenarnya pintu masuk dari virus ini adalah reseptor ACE2 itu, yang ada terdapat di paru-paru, ya, karena kebanyakan pasien COVID-19 itu adalah gangguan saluran pernapasan. Bisa juga dia di jantung, ya, gangguan-gangguan jantung. Bisa juga di otak tadi, seperti jadi serangan stroke. Bisa juga di saluran cerna, gangguannya gangguan saluran cerna. Namun, virus ini tidak bisa dia melekat ke sel-sel imun kita. Jadi sebenarnya daya tahan tubuh kita itu tidak diserang, ya. Sel darah putih kita, ya. Kemudian makrofag, dendritik. Nah, itu semua pertahanan tubuh itu tidak bisa dimasuki atau ditempel oleh virus ini. Jadi kita harus bisa menguatkan sistem imun itu kuncinya, supaya kita bisa, tubuh kita itu akan mampu mencegah atau bahkan mengeluarkan atau menghancurkan virus ini. Ini adalah satu contoh seorang pria 69 tahun, dia positif, ya, konfirmasi positif COVID-19. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, dia dipasang ventilator, dan pada saat diambil gambarnya ini sudah hari ke-42, ya, dalam bantuan napas mesin, dan Bapak ini sudah tidak sadar penuh, sudah ada kelumpuhan sebelah kiri tubuhnya, ya. Masih bertahan hidup, namun dengan berbagai topangan alat-alat bantu kehidupannya. Alat pelindung diri harus digunakan oleh petugas medis dalam menangani pasien-pasien ini. Ya. Ini contoh di rumah sakit pemerintah menangani pasien COVID-19 yang harus dibuat jalan napas dari lehernya. Ya. Ini juga ketika dilihat saluran napasnya, di saluran pernapasan sampai dengan di paru-paru, itu dilakukan tindakan bronkoskopi, dilihat. Ya. Yang unik dari virus ini adalah beda dengan virus penyebab flu yang lain. Kalau COVID-19 ini dia benar-benar merusak, ya. Jadi saluran napas itu jadi rapuh, mudah berdarah, kemudian lendirnya itu sangat kental, lengket, ya, kering sepertinya, dan mudah berdarah tadi saluran napasnya. Ya. Jadi ini yang sering menyebabkan pasien sesak sampai dengan gagal napas. Nah, ini adalah tulisan dari seorang dokter penyakit dalam, Dr. Neil Needley. Dia memberikan tips-tips kesehatan bagaimana menangani virus corona ini. Nah, yang saya mau bagikan di sini adalah yang dia tulis dengan huruf ditebalkan ini, bahwa penentu yang utama apakah kamu akan menjadi sakit terkena penyakit COVID-19 ini, penentu utamanya adalah sistem imun kita masing-masing. Ya. Itu yang diberi tanda panah, itu adalah imun sistem, sistem kekebalan tubuh kita. Ya. Nanti kita akan belajar prinsip-prinsip New Start. Itu yang terutama menjadi perlindungan diri yang utama. Nah, sejalan dengan konsep New Start ini, saya membuat singkatan yang bisa kita pahami sama-sama. Seperti judul yang tadi saya bagikan, niat baru oke. Ya, ini satu singkatan
ya. Niat baru oke. N-nya itu nutrisi yang menyehatkan. I-nya iman yang teguh. A, air minum yang cukup. P, tidur yang cukup. B, berpantang. A, air untuk terapi dan kebersihan. R, rajin berjemur di sinar matahari. U, udara segar. O, olahraga yang energik. Dan K adalah kasih sayang kepada sesama. Mari kita akan belajar satu persatu. Yang pertama, N adalah nutrisi yang menyehatkan. Bapak kedokteran Hippocrates, dia menyatakan atau menulis, let your food be your medicine. Makananmu adalah obatmu. Nah, jadi makanan kita itulah yang menjadi obat kita. Obat kita itu sebenarnya dari makanan kita. Artinya makanan dan obat itu berasal dari sumber yang sama. Nah, PSBB, ya, ini teman saya dokter ahli gizi, dia membuat singkatan PSBB itu adalah pilih sayur-sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. Nah, ini yang nutrisi yang menyehatkan. Kemudian masker. Nah, masker di sini makan secukupnya dan bervariasi. Jadi pilih sayur dan buah dan biji-bijian, tetapi makannya secukupnya dan bervariasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, makanan itu bisa menjadi sumber penyakit, tapi juga bisa menjadi sumber kesehatan. Nah, makanan yang menyembuhkan itu adalah makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Makanan ini seperti juga adalah tanaman obat, mengandung zat-zat yang menghasilkan efek farmakologis yang sama dengan obat lain, tapi keuntungan-keuntungannya adalah berikut ini. Yang pertama, mencegah dan memperbaiki kecenderungan ke arah penyakit, selain memiliki sifat menyembuhkan. Jadi, makanan yang berbasis tumbuh-tumbuhan itu dia bisa mencegah penyakit atau memperbaiki. Kalau sudah ada kecenderungan ke arah penyakit, dia bisa memperbaiki. Selain juga memang punya sifat kuratif atau menyembuhkan. Dan keuntungan yang berikutnya adalah tidak ada efek samping. Ya. Secara umum tidak memiliki efek sampingan ketika kita diet yang berbasis tumbuh-tumbuhan. Nah, tentu saja penting bagi kita untuk bukan hanya di tengah era COVID-19 ini kita hidup dengan mencoba makan makanan yang sehat, tapi juga untuk seterusnya, ya. Bahkan sampai dengan ke generasi kita selanjutnya, anak cucu kita. Ya. Ada hubungan diet dengan berbagai sistem tubuh kita, ya. Dengan mata misalnya. Ya. Kalau kita makan makanan yang sehat, ya, yang banyak vitamin A-nya, banyak antioksidan, beta karotin, ya, itu bisa mencegah pembentukan katarak atau degenerasi makular, penyakit pada retina mata. Ya. Kemudian juga hubungan makanan sehat ini dengan sistem saraf, mencegah itu penyakit-penyakit saraf pusat, ya, seperti gejalanya sakit kepala atau migrain. Kesehatan jantung, mencegah angina pektoris atau nyeri dada, masalah denyut jantung atau irama jantung aritmia, gagal jantung, atau infak miokard, ya, ini sumbatan koroner. Itu sangat erat kaitannya dengan pola hidup kita, terutama adalah pola makan kita. Kesehatan pembuluh darah arteri, mencegah pengerasan atau penyumbatan dari arteri, arteriosklerosis, mencegah atau mengendalikan tekanan darah tinggi atau hipertensi, mencegah stroke. Kemudian kesehatan dari darah, ya, mencegah anemia. Nah, itu semua bisa kita capai ketika kita menghidupkan
pola makan yang sehat. Jadi bukan hanya untuk di era COVID ini, tapi juga nanti ke depan setelah wabah ini berlalu, ketika kita membiasakan pola makan sehat, maka berbagai penyakit lain ini juga bisa kita hindari. Masih ada yang lain terhadap sistem pernapasan, ya, penyakit-penyakit asma, batuk, bronkitis, gangguan saluran cerna, penyakit-penyakit lambung, penyakit-penyakit hati dan kandung empedu, kesehatan ginjal, saluran kemih, sistem reproduksi, ya, seperti kandungan, prostat, dan juga penyakit-penyakit metabolik seperti penyakit asam urat, kencing manis, itu bisa dicegah atau dikendalikan dengan hubungannya dengan diet yang menyehatkan. Baru huruf yang kedua dari niat baru oke, I, ini iman yang teguh. Ya. Kita secara individu bukan hanya secara jasmani, tapi juga kita punya kehidupan rohani. Iman yang teguh ini sangat menyokong kesehatan yang baik. Ya. Iman kepada Allah menyokong kesehatan yang baik. Nah, contohnya ini. Kalau kita sekarang tidak bisa menghadiri kebaktian, nah, tapi kita bisa ikuti, ya, acara-acara ibadah secara online, itu sangat penting menyokong kesehatan kita, ya, karena dengan spiritualitas yang teguh, yang tinggi, disertai dengan kepastian yang tinggi, ya, keyakinan iman kita, nah itu akan berdampak pada kesehatan tubuh kita. Orang dengan keyakinan agama yang kuat memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, kebahagiaan pribadi yang lebih besar, lebih sedikit konsekuensi psikososial negatif terhadap peristiwa hidup yang mengguncang jiwa. Nah, jadi termasuk keadaan sekarang ini, peristiwa wabah ini begitu banyak menekan kita, segala pembatasan-pembatasan ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, namun ketika kita hadapi semua ini dengan iman yang teguh, itu tidaklah sampai menyebabkan efek psikis ataupun sosial yang negatif dalam kehidupan kita ataupun kehidupan keluarga kita. Nah, baru huruf A yang berikutnya adalah air minum yang cukup. Nah, air minum ini mempunyai begitu banyak kegunaan untuk kesehatan tubuh kita. Karena tubuh kita, orang dewasa itu sekitar 60-65% terdiri dari air tubuh kita. Beberapa peneliti dari Universitas Harvard meneliti dan dimuat di dalam Journal of the American Medical Association mengambil kesimpulan. Ini menarik Bapak Ibu sekalian, khususnya bagi para orang tua, orang-orang yang sudah usia 60 tahun ke atas, dengan memastikan para orang tua yang minum cukup cairan, maka lebih dari 1 juta hari perawatan rumah sakit berkurang, dan lebih dari $1 miliar tiap tahun akan dihemat. Nah, ini penelitian di Amerika. Kalau saja orang-orang tua di sana itu minum cukup cairan, air minum ya, air jernih, itu sudah menghemat sekian miliar dolar dan juga membuat tidak perlu sampai harus dirawat di rumah sakit sekian lama. Jadi itu hal-hal yang sederhana saja. Jadi air itu bukan hanya untuk penggunaan untuk kebersihan seperti sekarang cuci tangan ya, tapi dengan air minum, penggunaan air internal di dalam tubuh itu jelas bisa mengurangi penderitaan dan menghemat uang juga, di samping juga adalah untuk memperpanjang usia. Nah, baru yang berikutnya adalah huruf T. Nah, ini tidur yang cukup. Riset menunjukkan bahwa rata-rata orang melakukan terbaik pada 7 atau 8 jam tidur setiap harinya. Jadi kita masing-masing harus berusaha mencapai ini. Ya. Karena yang terbaik itu adalah 7 atau 8 jam tidur bagi orang dewasa sampai termasuk pada lansia. Nah, ketika tidur, yang dihasilkan adalah melatonin. Ya.
Ini adalah satu alat untuk istirahat dan peremajaan. Apa saja efek dari hormon melatonin yang dihasilkan ketika kita tidur? Dia melindungi terhadap karsinogen, ya. Jadi melindungi terhadap bahan-bahan apapun, ya, radiasi, polusi dan sebagainya, radikal bebas, yang semuanya itu banyak bersifat karsinogen atau membentuk kanker. Nah, dengan tidur yang cukup, maka kita bisa terlindungi dari efek buruk radikal bebas tersebut. Kemudian melatonin ini juga berguna mencegah atau membantu melawan tumor, ya. Memperlambat efek penuaan, penambah imun. Nah, ini dia yang penting pada saat ini, ketika kita perlu menjaga daya tahan tubuh kita, jangan mengabaikan untuk istirahat harian, tidur ini. Kemudian, melatonin membantu mengatasi stres, menurunkan kolesterol, tekanan darah, dan risiko masalah irama jantung, serta juga menurunkan risiko osteoporosis. Di mana hormon melatonin ini dihasilkan dalam tubuh kita, yaitu di bagian otak bagian tengah, yang disebut sebagai pineal, kelenjar pineal. Itu ukurannya hanya sekitar sebesar kacang tanah kecil. Tetapi yang kecil ini ternyata dia sangat penting, ya. Dia menghasilkan hormon melatonin yang hanya dihasilkan pada waktu kita tidur. Dia ada letaknya di belakang dari kelenjar hipofise atau kelenjar pituitari. Mari kita lihat di grafik ini. Kadar dari melatonin ini dia akan mulai naik dimulai dari jam 2 sore. Jadi seperti sekarang ini sore, tubuh kita sudah mulai membentuk itu melatonin. Dimulai dari sedikit-sedikit, dan ketika hari sudah mulai gelap, kadarnya semakin naik. Dan semakin malam, kadar itu akan semakin naik, dan ketika kita tidur, ya, sekitar di bawah jam 10 malam kita sudah mulai tidur, itu dia akan melonjak tinggi kadar melatoninnya ini. Dan puncaknya itu adalah sekitar jam 2 pagi. Kita tidak sadar, ya. Jam 2 dini hari itu, ketika kita tidur nyenyak, itulah puncak kadar melatonin dihasilkan oleh tubuh kita. Dan lewat dari jam 2 pagi, mulai menurun. Pertama-tama menurun agak mendatar. Nah, ketika sudah mulai mau jam matahari terbit, jam 7 pagi, maka kadarnya sudah semakin menurun. Nah, jadi penting bahwa kadar melatonin ini dihasilkan adalah ketika kita tidur di bawah jam 10, dan baru kita bangun pagi-pagi. Ya, pagi-pagi benar kita sudah bangun, itu sudah cukup. Kalau kita lalaikan ini, kita tidur hanya misalnya tengah malam, ya, apalagi kita tidur sudah lewat dari tengah malam, maka kita akan kelewatan produksi dari melatonin ini, kita tidak akan dapatkan maksimal. Dan itu akan berdampak kepada kesehatan kita, termasuk ke dalam sistem imun atau kekebalan tubuh kita menjadi turun. Kita mudah sekali terserang infeksi, bahkan juga penyakit-penyakit yang berbahaya seperti kanker tadi. Nah, baru kita akan sampai ke kata yang kedua, yaitu baru. Kalau tadi niat, ya, nutrisi, iman yang teguh, air, minum yang cukup, tidur yang cukup. Baru sekarang adalah B, itu berpantang, temperance. Berpantang ini atau pengendalian diri. Di dalam tubuh kita, otak depanlah, ya, itu yang berperan untuk mengendalikan diri kita, ya. Itulah sebabnya otak depan ini di dahi kita disebut sebagai mahkotanya otak. Penelitian ilmiah menunjukkan otak depan ini sebagai tempat untuk pusat spiritualitas, pusat rohani, pusat moralitas. Ya, kita tahu ini benar,
ini salah, ini baik, ini buruk. Kemudian juga pusat kemauan. Ya, jadi kita mau mengendalikan diri, maka kita harus bisa menjaga kesehatan otak depan kita. Nah, bagaimana cara meningkatkan fungsi otak depan ini? Saya memberikan di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah dengan mempelajari Alkitab. Dengan membaca, menghafal, dan mempelajari firman Allah, itu meningkatkan daya pikir. Ini sangat penting. Ternyata ada hubungan antara daya pikir kita itu dengan ketika kita lebih banyak untuk membaca firman Tuhan, menghafalnya, dan mempelajarinya. Baru yang kedua adalah melalui diet yang unggul, makanan yang sehat itu. Ya. Kelompok padi-padian, buah-buahan, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran, bila mana disajikan dengan cara yang sesederhana dan sealami mungkin, itu bisa memberi kekuatan daya intelektual yang tidak diperoleh dari diet yang lebih kompleks dan yang lebih merangsang atau menstimulasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, berbeda dengan pandangan dunia, kalau mau, ada yang bilang kalau mau ini pikirannya lebih tajam, minum kopi. Nah, itu salah karena dia merangsang, menstimulasi, ya. Efeknya malah menyebabkan kelelahan kronis, depresi, dan penyakit-penyakit yang lain. Cara meningkatkan fungsi otak depan adalah bukan barang-barang yang merangsang tadi, tetapi lewat pola hidup kita, salah satunya adalah dengan diet yang unggul ini. Baru kita sampai ke huruf yang berikutnya, A, air untuk terapi dan kebersihan. Nah, air tadi bukan hanya penggunaan secara internal, tapi juga secara eksternal, penggunaan dari luar tubuh, yaitu salah satunya adalah hidroterapi. Kita bisa melakukannya dengan cara duduk rendam air hangat. Ya. Ketika kita mau mandi, ya, kita bisa rendam kaki kita, seberapa dapat kita rendam dengan air hangat, duduk, kemudian hirup uap hangat. Ya, ini juga penting, apalagi sekarang ini kalau wabah ini, ya, gangguan-gangguan saluran napas seperti batuk, pilek, ini sangat dianjurkan ketika kita terserang flu apapun, ya, itu dengan cara menghirup uap hangat. Nah, karena virus itu juga tidak bisa dia hidup ketika dia terkena lingkungan yang panas, ya. Di atas 50 derajat itu sudah panas, hirup uap ini, dan itu bisa mematikan virus-virus. Selain juga untuk melonggarkan saluran napas kita, hidung, tenggorokan, ya, untuk mengencerkan dahak, untuk memudahkan pembuangan dahak. Kemudian kumur-kumur air garam, air hangat diisi garam. Kemudian juga lap atau mandi badan kita ketika demam. Itu adalah contoh-contoh bagaimana air digunakan untuk terapi. Baru air untuk kebersihan, ya. Mandi. Kita dianjurkan sering-sering mandi, ya, kalau di tengah pembatasan sosial ini, dari pasar kembali mandi, dari luar-luar mandi. Memang penting juga kita lebih sering mandi, ya. Bagus, menyegarkan tubuh kita, menyehatkan, ya. Kemudian juga cuci tangan. Ya, itu juga contoh adalah penggunaan air untuk kebersihan. Yang tidak kalah pentingnya, menjadi faktor yang penting adalah sinar matahari, Bapak Ibu sekalian. Rajin berjemur matahari. Setiap hari secukupnya saja. Ya. Jadi paparan sinar matahari ini adalah sumber utama dari vitamin D, dan sudah banyak penelitian di seluruh dunia ini, para praktisi kesehatan menunjukkan bahwa peran vitamin D ini adalah sebagai imunomodulator, atau dia sebagai pengatur sistem kekebalan tubuh kita. Ya, dia meningkatkan daya tahan tubuh kita, ya, secara alami untuk melawan berbagai macam penyebab penyakit. Nah, di sini saya mau tampilkan ada satu penelitian dilakukan oleh Dr. Prabowo Raharusuna dan kawan-kawan. Ini baru
beberapa minggu yang lalu penelitian ini dilakukan, dimulai ketika wabah COVID-19 itu masuk ke Indonesia. Dokter ini dan kawan-kawan meneliti pasien-pasien yang konfirmasi laboratorium positif COVID-19 di seluruh Indonesia yang dirawat di rumah sakit pemerintah. Itu diambil pemeriksaan darahnya untuk pemeriksaan kadar vitamin D-nya. Mau dilihat bagaimana pola penyakit pola dari mortalitas atau kematian akibat COVID-19 ini dan dihubungkan dengan kadar vitamin D mereka. Mari kita lihat hasil penelitiannya seperti dalam tabel ini. Ada sekitar 780 ya. Ada 780 subjek penelitian. Ketika dicek kadar vitamin D-nya, itu yang paling atas, ada 388 atau hampir 50%, ya, 49 sekian persen. Jadi hampir separuh dari semua pasien COVID-19 itu normal sebenarnya kadar vitamin D-nya. Yang separuhnya lagi adalah dia kurang atau insufisien atau bahkan sudah defisiensi, sudah kurang ya. Kalau tadi insufisien itu kurang cukup. Kalau yang defisien ini sudah kurang. Nah, bagaimana dengan kematian dari pasien-pasien akibat penyakit COVID-19 ini? Ya, dilihat di tabel 2 ini. Bapak Ibu bisa lihat khususnya di kolom yang death, kematian. Ternyata 98,9% itu subjek yang kekurangan vitamin D, yaitu kadarnya di bawah 20 nanogram per mililiter, itu yang meninggal. Jadi ada hampir 100% itu. Kalau kadar vitamin D-nya kurang, itu meninggal. Kemudian kalau yang kadar vitamin D-nya tidak cukup, antara 20-30, itu juga besar persentasenya yang meninggal. 87,8%. Nah, perhatikan bahwa hanya 4,1% dari yang kadar vitamin D-nya cukup, itu yang meninggal. Artinya di sini lebih banyak yang survive atau bertahan hidup dari penderita COVID-19 kalau kadar vitamin D-nya itu cukup. Ya, lebih dari 30 nanogram per mililiter. Itulah pentingnya kita menjaga kecukupan kadar vitamin D. Baru kita akan sampai ke huruf berikutnya, U. Ini adalah udara segar. Ya. Nah, sampai sekarang memang para ahli masih belum sepakat atau belum menemui kepastian apakah COVID-19 ini adalah satu penyakit yang disebut sebagai airborne disease atau penyakit yang disebarkan melalui udara. Ya. Artinya seperti penyakit flu yang lain, ya, dalam sekian jarak yang jauh sekalipun bisa tertular, itu kalau airborne, ya, seperti itu. Apakah seperti itu atau enggak, ya itu masih harus terus diteliti. Nah, namun kita tahu bahwa di mana-mana tempat itu ada social dan physical distancing, pembatasan sosial maupun fisik, itu adalah tujuannya untuk mengurangi paparan kita, ya. Kalau physical atau distancing itu jaraknya mungkin sekitar 6 kaki atau sekian meter, ya, 2 meter sekian jaraknya. Itu tujuannya adalah supaya droplet penyebarannya itu tidak kena ke dalam tubuh kita dari orang yang positif. Maaf ya, kita lanjutkan ya. Jadi penting bahwa kita mengikuti anjuran pemerintah untuk membatasi secara fisik ataupun secara sosial. Itu tujuannya adalah supaya kita tidak terkontaminasi oleh droplet ataupun aerosol, ya,
partikel-partikel kecil dari seorang penderita yang positif, tapi juga adalah kita penting untuk mencari tempat-tempat yang segar udaranya, ya. Itu untuk kesehatan tubuh kita secara umum. Paru-paru kita akan lebih bersih, ya. Darah kita akan lebih segar, bersih ketika kita menghirup udara yang tidak tercemar. Baru berikutnya adalah kita sampai ke O, yaitu olahraga. Nah, Bapak Ibu sekalian, walaupun kita hanya lebih banyak di rumah, ya, tapi kita sempatkan untuk kita tetap energik bergerak badan. Ya. Mungkin kita tidak bisa seperti Oma ini lari atau jalan di jalan-jalan yang seperti biasanya sebelum wabah kita lakukan, tapi paling tidak di rumah kita bisa bergerak, ya, jalan ataupun senam, apa saja yang bisa kita kerjakan, baik dalam hal kelenturan tubuh kita, ya, stretching ataupun kardio kita, ya, aerobik, ya, sampai ngos-ngosan lah, itu namanya aerobik artinya, atau angkat beban, ya, jadi untuk otot itu tetap bisa kita lakukan. Ingat bahwa mager is danger, malas gerak itu berbahaya. Nah, ya, jadi Dr. Karjono bilang mager, seorang pakar olahraga, mager is danger, malas gerak itu berbahaya. Jadi lebih baik kita lebih banyak bergerak supaya kita tetap sehat. Baru huruf yang terakhir, ini adalah kasih sayang. Nah, kesehatan kita juga sangat berhubungan bagaimana hubungan sosial kita dengan sesama, ya. Jadi sebenarnya kesempatan di tengah banyak kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia ini, khususnya di Jakarta ataupun di mana-mana tempat, kita seberapa bisa kita bisa memberikan support, dukungan untuk mereka yang lemah, ya, yang kekurangan, apapun bentuknya, ya. Kita harus bisa meringankan beban mereka. Itu adalah bagian dari kesehatan juga, Bapak Ibu sekalian. Kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi, maka bukan hanya si penerima yang berbahagia, tapi juga kita sebagai pemberi. Salah satunya adalah kita juga akan lebih sehat. Dengan berbuat kebajikan, bukan hanya si penerimanya yang akan senang, tapi juga kita sendiri akan diberkati. Salah satunya adalah dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Barangkali ini saja yang bisa saya bagikan, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan boleh bermanfaat. Niat baru oke. Jadi, pelajaran yang berharga dari wabah pandemik ini kita ambil hikmahnya, dan kita bisa ikuti terus pola hidup ini, bukan hanya di tengah-tengah era sekarang ini, tapi juga ke depannya, masa depan. Ini penting buat kita hidupkan terus untuk mencegah berbagai macam penyakit pola hidup. Dan terlebih lagi kita wariskan juga ini kepada keluarga kita, anak cucu kita ikuti pola hidup sehat ini, supaya mereka pun terhindar dari pandemik yang akan datang ataupun segala macam penyakit-penyakit pola hidup yang ada di dalam gaya hidup sekarang ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Dr. Sandy untuk pelajaran yang telah diberikan. Saat ini kita akan membuka sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilakan dapat bertanya langsung, di-unmute suaranya, ataupun dapat ditanyakan melalui chat. Selamat sore, Dokter. Sore, Pak Surya. Dok, tadi kan dibilang penyebaran virus itu dompleng dengan droplet ya. Aerosol dan droplet, ya. Kalau droplet itu adanya di mana, Dok? Maksud saya, penularannya bisa nggak dari keringat atau air seni, Dok? Ya, baik. Jadi droplet itu adalah
semburan dari orang yang batuk, ya, orang yang batuk, entah dia, ini secara umum droplet itu ya, jadi partikel yang ukurannya lebih dari 5 mikron, lebih besar dia. Beda dengan aerosol, kalau aerosol dia partikel yang lebih kecil. Nah, jadi baik aerosol maupun droplet, itu dia keluar lewat batuk, jadi bukan Nah, lewat air seni atau keringat. maksud saya droplet itu kan kayak butiran cairan ya. Iya, tapi cairan dari saluran napas. Oh, jadi kalau dari air seni enggak. Enggak. Berarti ada lagi pertanyaan lain, Dok. Kan ada dokter bilang nggak boleh minum air panas karena itu bisa merusak saluran itu ya maksudnya melepuhkan tenggorokan atau apa begitu. Jadi merusak saluran pencernakan gitu, Dok. Oh, minum Benar maksudnya itu, ya. Ya. Ya, kalau minum maksudnya adalah tidak panas ataupun tidak dingin ya, atau makanan lah. Termasuk juga makanan. Artinya di sini cukup air sejuk saja kalau minum bisa itu. Kalau dia air dingin dia akan mengganggu saluran cerna, atau yang terlalu panas juga begitu. Nah, yang saya pertanyakan sekarang, bagaimana dengan saluran pernapasan kita yang di hidung? Kalau kita menghirup uap yang terlalu panas gitu, Dok. Ada pengaruhnya nggak, Dok? Ya, jadi justru yang virus itu akan mati ketika dia di atas 50 atau 60 derajat Celcius. Nah, kalau terlalu panasnya itu seberapa? Memang kalau dia baru air mendidih, nah kan dia airnya yang mendidih ya. Kalau yang kita hirup adalah uapnya. Jadi begitu ditaruh di panci atau wadah, air yang mendidih tadi, uapnya yang kita hirup itu nggak sampai seperti suhu di air mendidihnya itu, nggak panas sekali, nggak sampai merusak. Jadi dia cukup sekitar 60 derajat ke atas, itu sudah cukup, makanya disebut hangat, uap hangat. Itu Kalau boleh, justru dia berguna. 60 derajat itu nggak merusak itu ya, saluran hidung atau apa gitu, Dok? Dan juga kalau kita hirup uap itu, apa nggak mempengaruhi ini, Dok, paru-paru basah, Dok? Enggak. Dia kan kita hirup, dia hanya terutama tujuannya adalah untuk di hidung ini dan tenggorokan, ya. Kemudian dia juga tidak berdampak ke paru-paru. Justru dia akan membuat itu tadi virusnya akan mati. Dan dahak itu juga akan menjadi lebih encer. Kalau ada lendir-lendir, ya itu bisa kita praktekkan, Pak Surya dan teman-teman sekalian. Kalau kita hidungnya mampet atau mulai ada flu, nah kita itu aja sebelum mandi sore atau 2 kali sehari lah, pagi dan juga sore, kita itu tadi menghirup udara atau uap hangat itu. Bisa ditambahkan minyak kayu putih atau peppermint oil beberapa tetes untuk menambah itu uapnya, itu ada efek terapinya. Tutup pakai handuk supaya uapnya nggak banyak menyebar kemana-mana. Oke, makasih, Dok. Iya. Baik, terima kasih Pak Surya untuk pertanyaannya. Apa yang lain, ada yang mau bertanya? Ataupun yang di join di YouTube juga boleh. Kalau ada pertanyaan disampaikan di live chat-nya. Atau yang saat ini bergabung, boleh kalau ada yang mau bertanya. Kalau malu-malu untuk bertanya langsung, boleh melalui chat juga. Nih, Ya. kalau sauna, steam sauna gitu bagus nggak, Dok? Oh iya, sauna itu gitu, berguna aja. panas, gitu. Panen. Baik juga panen, boleh. Oke. Baik juga panen, boleh.
Ada lagi? Ini kaku ini kayaknya ini. Semua Halo? Halo. Udah. Saya kan agak terlambat ya masuknya, jadi Oh nggak iya, begitu. Ibu Cuman, boleh tolong perkenalkan oh ya, wajahnya, mungkin tidak terlihat kan? Boleh dinyalakan videonya kalau boleh. bisa ya, lihat. Oh iya. Mau nanya masalah ini, misal, kan kita kan ini di rumah aja, cuman kita kan kadang pengen keluar ya, misal ke pasar gitu ya. Ini aku takutnya tuh malah menambah virus lagi atau tidak, kan kita harus antisipasi entah suplemen atau ini ya dari pencegahan apa gitu yang penting gitu. Kalau saya sih di rumah sih biasanya kalau nggak lupa sih hampir tiap hari, nggak tiap hari sih sekarang, vitamin D gitu, terus kelor yang serbuk itu tapi dikapsulin. Terus kalau vitamin C sih saya dari buah-buahan sih kayak lemon yang saya peres gitu. Terus juga kadang jus gitu. Terus makanan apa juga gitu yang maksudnya yang penting tuh kan kita pengen preventif. Atau misalnya kita udah pergi, kita kan udah pagi-pagi kan nggak mungkin kita buat jus dan lain-lain gitu ya, udah ke pasar. Pulangnya tuh masih ngefek nggak gitu? Atau harus sebelumnya, sebelum kita pergi kita minum itu gitu? Ya, ini Ibu Nia Cincing ya? Yang Iya, bertanya. betul. Iya, Betul sorry. ya. Ayo dokter, boleh silakan dijawab pertanyaan. Ibu Yuni. Ibu Nia. Oh, Ibu Nia. Iya, Bu Nia. Ya. Terima kasih, Ibu Nia. Jadi daya tahan tubuh kita atau imun itu dibentuk adalah melalui pola hidup kita sehari-hari. Jangan bergantung kepada suplemen, tetapi lewat tadi, ya, secara keseluruhan, tidur kita cukup enggak? Ya, Iya. walaupun kita minum suplemen banyak-banyak, tapi tidurnya kurang, ya itu juga nggak kuat daya tahan tubuh kita. Kemudian tadi Ibu Nia bilang vitamin D. Nah, kalau suplemen dia hanya membantu sedikit. Yang terutama adalah kena jemur mataharinya. Nah, saya lihat Bu Nia ini kulitnya coklat atau kuning langsat, mungkin sekitar 15-20 menit saja sudah cukup. Kena diterik matahari. Ya, sekitar jam 10, jam 11 bisa jemur sebentar. Ya, itu vitamin D-nya terutama dari situ. Dok, Yang yang lain-lainnya tadi sih, masalah ya. jemur itu mau nanya dikit, takutnya nanti kelewat. Ini kalau misalnya saya jemur, itu dok, kan suamiku bilang, kamu kalau jemur di kamar, ini kan di kamar saya kan, maksudnya kalau dibuka, ini kan ada sinar tuh. Iya. Terus dia bilang, itu tuh nggak langsung. Nah, saya bilang yang langsung tuh kayak apa gitu kan, soalnya kalau yang langsung sama nggak langsung, kecuali saya mungkin pasang apa ya, kain apa ya, tapi kalau tembus kaca kan, termasuk langsung apa enggak? Soalnya kan memang di bawah atap, tapi kan dia miring gitu ya, jatuhnya kan ke kasur. Iya. Kalau saya jemur di kasur, sama aja kan dok, apa saya harus di luar kan nanti kelihatan orang? Ya, tentu saja lebih bagus kalau yang memang terpapar langsung. Sun exposure, jadi memang terpapar langsung matahari. Dia kalau hanya menembus kaca, itu kurang. Oh gitu. Yang memang betul, yang memang langsung yang kena di bawah sinar matahari, teriknya matahari. Kalau misalnya di dalam kamar kan ada kaca, tapi kacanya kan saya buka gitu. Itu kan miring dong. Nah itu termasuk nggak langsung. Kalau kena ke tubuh ibu itu berarti kena langsung. Oh, yang dimaksud nggak? Kalau yang dimaksud nggak langsung tuh gimana? Yang nggak langsung ya kita hanya nggak kena langsung panasnya itu, panasnya matahari itu. Cuma kena cahayanya aja ya kurang. Kita memang harus kena panasnya. Misalnya mantul dari tembok gitu ya. Tapi kalau seperti itu. Kaca itu sebenarnya harus dibuka juga ya supaya langsung ya. Kalau terhantam kaca tuh berkurang ya? Iya, berkurang. Ya, jadi pertahanan tubuhnya dilanjutkan kalau suka jus-jusan, sayur-sayuran,
buah-buahan itu sumber utamanya dari situ. Yang Vitamin vitamin A. apa, Dok? Yang D apa yang yang Vitamin apa yang A, C? C, B, ya terutama vitamin A dan C itu dari buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan harus bervariasi tadi. Ingat aja masker, makan secukupnya dan bervariasi. Ya. Terus yang anjurannya tuh yang karbohidratnya dikurangin atau dibanyakin yang buah sayur atau protein, Dok? Semuanya harus seimbang, Bu Nia. Yang karbohidrat ini penting, bahwa terutama adalah karbohidrat yang kompleks. Jadi jangan yang sederhana, itu seperti gula-gula, ya, gula pasir, ataupun minuman-minuman ringan yang manis, kue-kue yang manis. Nah, itu dia melemahkan daya tahan tubuh kita. Karena kalau itu lebih banyak gula yang sudah direfinasi atau diperhalus, itu dia gula sederhana. Itu lebih memperlemah daya tahan tubuh kita. Tapi kalau yang karbohidrat kompleks, seperti beras pecah kulit, seperti ubi-ubian, ya, gandum utuh, padi-padian, itu, dan termasuk buah-buahan, itu lebih sehat, itu yang meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kalau beras pecah kulit tuh contohnya beras apa, Dok? Maksudnya yang ada gabahnya Beras gitu merah, apa? beras coklat, beras hitam. Yang putih nggak termasuk ya? Ya, kalau yang putih dia sudah banyak dibuang kulit arinya. Jadi dia sudah kurang nilai gizinya. Ya. Nah, kalau preventifnya, kita kalau pergi, kan kalau saya lihat orang-orang kan ada yang pakai ini ya, sarung tangan, apa tuh, plastik gitu. Kalau saya sih nggak pakai, Dok. Tapi kalau selesai itu saya pakai itu, hand sanitizer itu. Itu cukup nggak ya? Tapi kalau kemana-mana pakai masker. Cuman saya kasih ini double tengahnya. Kan maskernya 2 tuh yang kayak model apa, scuba itu ya, yang tipis tuh. Tapi tengahnya itu ada tisunya, tisu saya tekuk gitu. Apa harus yang model apa gitu, preventifnya kita? Ya, kalau untuk masyarakat sudah cukup itu dengan masker kain, ya. Kecuali untuk tenaga kesehatan mungkin harus masker bedah atau masker yang lebih khusus lagi. Tapi kalau untuk masyarakat awam sudah cukup. Kalau kacamata nggak perlu ya, Dok? Kan Ya, itu ada yang pakai model kayak ini ya, plastik gitu, tapi dia keliling gitu. Yang kayak apa nih? Kayak Astro tapi bukan semi gitulah. Ke pasar itu, Dok. Saya kayak gini. Nah, ini apa harus yang kayak gitu ya? Ya, menurut saya enggak perlu sampai yang begitu kalau saya sih. Mata juga nggak perlu ya pakai kacamata ya? Enggak. Yang penting kalau pulang langsung mandi keramas ya, Dok? Iya, yang penting kalau pas pulang kita ganti baju, mandi, cuci tangan. Terus bajunya langsung di ini ya, ini ya. Oke, makasih, Dok. Ya, tetap sehat ya, Bu Nia, sekeluarga ya. Ya, makasih. Terima kasih. Dok, mau tanya lagi, Dok. Boleh, Ya, Pak Surya. Ya, Dok, kalau olahraga jalan cepat, itu kan kata dokter kan mesti lebih dipacu gitu, Dok ya. Iya. Nah, tapi sekarang kan keluar harus pakai masker. Kalau kita jalan cepat begitu sambil dipacu gitu pakai masker itu ada efeknya nggak, Dok? Iya. Enggak apa-apa juga. Kan tetap bisa bernapas. Nggak bikin sesek, Dok. Enggak Nah, sih. maksud saya kan itu kan masker itu kan buat kita agak sesek. Nah, kalau kita jalan cepat kita pakai masker agak sesek begitu mempengaruhi kesehatan kita nggak, Dok? Kalau saya sih enggak sampai bikin sesek kalau pakai masker. Maksudnya ketutupan ya, Pak Surya? Iya. Untuk antisipasinya bisa bikin kita kurang udara nggak, Dok? enggak, kalau secara ini sih enggak, tetap bisa.
Atau kalau mau olahraga di tengah social distancing itu menjaga jarak juga aja dengan sesama peserta olahraga yang lain aja. Ya, mungkin cari tempat yang agak sepi. Tapi kan atau ada yang bilang, Dok, ada yang bilang kalau misalnya dia lari atau dia bawa sepeda, kalau misalnya dia keluarin droplet itu kan muncratnya jauh, Dok. Jadi 2 meter pun kurang gitu, Dok. Benar nggak? Iya, memang agak jauh harusnya. 6 kaki itu sekitar hampir 3 meter. Jadi harus jauh memang. Bukan, maksud saya kalau yang lagi lari atau yang bawa sepeda itu muncratnya lebih jauh dari itu katanya, Dok. Oh, Benar nggak? ya saya nggak tahu sih kalau yang sambil olahraga. Yang penting dia kalau batuknya kuat, memang dia langsung keluarnya kencang itu. Kan itu dikeluarkan lewat batuk, ya. Oke, makasih, Dok. Iya. Dok, kalau nanya lagi boleh ya? Tadi yang masalah misalnya masker tuh, Dok, kan kita perlu nggak yang luarnya dilapisin plastik gitu? Soalnya kan kita nggak tahu virusnya itu menyebar lewat udara atau enggak gitu ya. Terus ya kalau misalnya gitu kan, yang kemarin dulu katanya yang semacam kertas itu ya, itu kan 3 lapis. Itu kalau saya lihat di YouTube tuh kok ada yang harus dibakar dulu tuh kan, kalau plastik berarti asli gitu loh. Nah, kita kan pakainya kain, Dok. Itu harusnya dilapis plastik nggak? Ya, kalau anjuran pemerintah untuk masyarakat cukup yang masker kain saja sebenarnya. Itu pun ada batasnya dia karena dia lembab ya. Jadi sebaiknya juga sekian jam ya ganti lagi yang lain. Jadi nggak perlulah yang plastik menurut saya sih kalau untuk masyarakat. Itu sebenarnya maksudnya sudah cukup aman ya, kecuali kalau kita di rumah sakit tuh lebih parah gitu ya maksudnya? Ya, di rumah sakit memang dia bukan masker kain. Dia ada APD 1, APD 2, khusus memang dia surgical mask untuk bedah seperti orang mau operasi, atau bahkan yang N95, itu yang memang khusus untuk bisa menyaring partikel-partikel yang lebih halus. Oh, kalau N95 itu biasanya untuk yang di rumah sakit atau yang di luar juga boleh, Dok? Ya, silakan aja kalau yang memang mau pakai di luar. Tapi kalau itu kan mahal ya, Ci. Mahal dan nggak tersedia mudah juga orang mau mendapatkannya. Makanya dianjurkan kalau anjuran pemerintah untuk masyarakat cukup masker kain. Tapi kalau bagi kami tenaga kesehatan, ya karena lebih berisiko terpapar menangani pasien, ya anjurannya seperti itu, harus alat pelindung dirinya lebih lengkap. Ya. Itu sampai lapis 3 ya, Dok? Maksudnya sarung tangan harus lapis 3 gitu ya? Kalau yang di itu ya? Kalau saya lihat di Cina tuh kan sampai sarung tangannya lapis 3 gitu, berarti kan rapat gitu ya? Atau cuma 1 aja cukup, Dok? Ya, tergantung dia pakai jenisnya apa, glove-nya itu, sarung tangan sebagainya. Ada masing-masing ada khusus tempatnya. Dok, sama nanya lagi nih kan, yang kemarin di sekolah itu ada yang nanya gurunya, ini vaksinnya udah ditemukan belum ya gitu. Terus kayaknya belum ya, karena aku kan dengar-dengar itu kan mutasinya banyak tuh, Dok. Malah bahkan yang di Cina tuh kan sampai ada gelombang kedua tuh. Iya. Saya kan nggak tahu tuh, maksudnya udah ditemukan vaksinnya apa belum ya, Dok? Iya, sampai saat ini masih belum, Bu. Masih belum berkembang, karena itu butuh waktu memang. Selalu begitu, Bu. Dari pelajaran sejarah-sejarah yang lalu juga, penyakitnya udah duluan banyak menyebabkan dampak yang luas, akibat-akibatnya banyak yang terkena penyakit, baru nanti sekian tahun baru ada itu virusnya ya. Seperti kalau zaman dulu itu kan kita ingat, mungkin zaman Ibu masih kecil, ada penyakit cacar air. Cacar, maaf bukan cacar air, cacar. Variola itu yang bopeng-bopeng itu. Ada. Itu kan virus juga. Tapi nanti ketemu itu vaksinnya oleh Dr. Edward Jenner.
Nah, begitu juga polio, itu kan virus. Itu yang kakinya pincang-pincang itu. Itu seumuran kita mungkin dulu yang masih kecil-kecil ada itu, masih ada. Lagi di kampung-kampung, pelosok-pelosok. Nah, tapi sudah ketemu virus vaksinnya, vaksin polio itu yang ditetes-tetes di bayi-bayi itu di posyandu. Itu nanti beberapa tahun baru bisa dibasmi. Nah, jadi nggak gampang, Bu, untuk vaksin itu. Yang terutama sekarang adalah ibu menjaga daya tahan tubuh. Itu vaksin yang terbaik buat kita. Kalau anak-anak kita nanti masuk sekolah nih, takutnya kan nggak mungkin kita nggak sekolah sampai setahun gitu ya, Dok. Itu harusnya gimana ya? Kalau anak-anak kan saya mungkin lebih rentan kali ya. Kan nggak mengenal usia kan, Dok? Iya. Makanya pola hidup sehat ini, Bu Nia, bagus itu memang bahwa bukan cuma diri kita sebagai orang tua. Kita harus mulai kesempatan ajarkan kepada anak-anak kita. Ayo, supaya nggak terkena penyakit berbahaya ini, makan buah, makan sayur, tidur cukup, dan sebagainya. Ajarkan pola hidup sehat. Ya, ini kesempatan, karena ini penting untuk generasi ke depan, anak-anak kita. Dok, kalau yang vaksin itu kendalanya apa ya? Yang ini karena mutasi itu ya? Maksudnya kan bisa jadi banyak jenis itu ya? Jadi bingung juga mau buat vaksin yang mana gitu ya? Ya, jadi jangan bergantung dari vaksinnya, Ibu. Terutama dari daya tahan tubuh kita itu. Oke, iya ya. Makasih ya, Dok. Ya. Terima kasih untuk Ibu Nia dan Pak Surya pertanyaannya. Saya tertarik tadi pertanyaan Ibu Nia. Kebetulan saya bekerja di rumah sakit, jadi saya mau share sedikit. Di rumah sakit saya, memang kita benar kata Dokter Sandy tadi, tenaga medis lah yang punya masker-masker khusus gitu kan ya. Maksudnya untuk yang masyarakat awam, selama menjaga social distancing, jadi memang physical distancing itu sangat perlu. Kita jaga jarak 1-2 meter kepada orang lain. Kenapa kita perlu jaga jarak seperti itu? Karena pada saat nanti misal ada yang tertular, itu mudah untuk di-tracing. Dan juga untuk penularannya, untuk pada saat ada orang yang sudah terkena, dengan ada jaraknya itu, pada saat ada aerosol yang keluar dari mulut atau dari ludah dari pasien yang sebenarnya udah terkena ini, itu akan tidak menjadi suatu resiko kepada kita. Karena tadi satu, kita sudah jaga jarak. Kedua, kita sudah pakai masker. Kalau 3 lapis itu maksudnya memang ada anjuran-anjuran untuk menggunakan masker 3 lapis. Itu adalah untuk ya masyarakat juga seperti itu. Tadi kalau Ibu tanya masker N95, sebenarnya kami aja petugas di rumah sakit, N95 itu hanya diberikan kepada petugas-petugas medis yang di garis depan, yang memang langsung petugas ICU-nya, yang memang menangani pasien langsung COVID-nya. Gitu, Bu. Jadi ketika kita tidak langsung terkontak dengan pasien, sebenarnya masker medis ataupun masker kain dilapisi dengan masker medis ataupun masker medisnya 2 kali, itu memang bisa menjadi suatu jalan buat kita untuk sebagai wadah preventif. Jadi yang paling penting adalah pakai masker, pastikan masker 2-4 jam diganti, cuci tangan. Cuci tangannya juga cuci tangan 6 langkah gitu. Kita tahu ya, pertama kali kan cuci tangannya gini, terus begini, gitu. Ini banyak sebenarnya di YouTube ada, di WHO ada, terus begini. Jangan lupa juga ini gerakan mengunci. Nah, terus jempolnya juga di ini, lalu ini, seperti ini. Baru kita bilas gitu. Ada 6 langkah untuk cuci tangan, kurang lebih 40 detik ya, Dok ya. Yeah. Untuk cuci tangan dengan sabun, terus ada juga cuci tangan dengan hand rub. Hand rub juga sebenarnya tidak disarankan bahwa kalau kita bisa cuci tangan langsung dengan air dan sabun, air mengalir tentunya, kita lebih baik untuk air mengalir dan sabun ketimbang kita pakai alkohol. Karena memang terbatas gitu, untuk mencuci dengan alkohol itu lebih baik air dan sabun. Seperti itu kurang lebih, Bu. Jangan terlalu khawatir dengan wabah COVID ini selama kita menjaga kesehatan tubuh. Tadi dokter bilang, niat baru oke, itu ada kepanjangannya ya. Ketika kita menjalankan itu semua, dan kita sebenarnya kan setiap hari Sabtu itu kita belajar ya,
new start gitu. Nutrisi, olahraga, air, sinar matahari, pengendalian diri, udara yang bersih, udara yang segar, istirahat yang cukup, dan percaya kepada Tuhan, itu adalah paket komplit untuk kita bisa hidupkan. Dan ya percayalah pada Tuhan, Tuhan akan menjaga kita, memberikan kesehatan yang optimal kepada kita. Mungkin itu tambahannya dari saya. Apakah ada yang lain lagi? Mau nanya, itu tadi kalau masker tadi berarti anjurannya gimana? Kalau misalnya saya kan sekarang nggak ada masker kain lagi, yang 3 lapis itu. Pakainya kan yang ini, masker kain. Itu mendingan dilapis 2 gitu, tengahnya dikasih tisu lagi gitu ya? Boleh. Atau satu aja udah cukup? Soalnya aku lihat orang-orang kok malah satu aja ya, apa enggak? Cuman gimana ya, kayak pakai cadar gitu kan? Setahu saya, dokter mungkin nanti bisa tambahkan ya dok. Setahu saya, untuk penelitian masker kain itu belum ada. Yang banyak itu adalah penelitian mengenai masker medis. Makanya kenapa dibilang pakai masker medis untuk petugas kesehatan, apalagi yang terpapar langsung, disarankan N95 tadi kan. Tapi ketika untuk masyarakat awam, kita juga melihat kebutuhan APD itu sangat tinggi. Seperti demand-nya banyak, nah harganya juga semakin mahal. Kan? Nah, maka masker kain itu sebenarnya cukup. Nah, kenapa 3 lapis kan? Supaya nggak langsung terpapar. Ketika cuma punya 1 masker kainnya, ya nggak apa-apa dilapisi tisu, Ibu. Nanti 2-4 jam sekali, kalau bisa itu diganti. Intinya begitu kita udah basah, udah lembab itu, jangan terus-terusan dipakai seharian. Karena itu bisa jadi penularan juga dari masker yang lembab. Dokter, tambahkan dokter? Ya, itu yang penting itu aja. Jadi jangan terpaku, saya cuma punya yang 1 lapis. Ya, karena ini kebutuhan, ibu harus membeli bahan-bahan makanan, ya pakai aja 1 lapis itu. Seberapa yang bisa ibu gunakan. Ya. Kalau yang cuci tangan tadi itu bukan masalahnya gini ya dok. Kan kalau pakai itu langka, tapi juga karena memicu kanker ya. Katanya kalau alkohol sering-sering ya. Mendingan Tentu air saja sama bahan-bahan sabun. kimia itu nggak begitu bagus kan. Itu aja sih. Tapi untuk mematikannya juga lebih efektif sabun ya? Iya, yang bagus begitu. Pakai sabun, pakai air. Kalau tersedia itu aja. Oke. Makasih dok. Oke. Satu lagi dok. Ya, Pak Anen. Ya, ini kan kita mengenai yang tadi saya dengar ada penemuan belum ada vaksin ya. Vaksinnya belum ada. Iya. Dan kita pun masyarakat umum ya, saya lihat ya, untuk ngetes COVID aja kita nggak tahu di mana tes dan di mana kita nggak dapat informasi dan pemerataannya sangat kurang, apalagi kita ini. Jadi menurut saya mengenai vaksin itu, walaupun sudah diketemukan suatu saat, pasti mungkin akan mahal. Terus kedua, mungkin pendistribusiannya akan susah dan kita mungkin juga akan susah mendapatkannya. Dan mungkin kalangan-kalangan tertentu juga yang dapat pasti akan terjadi suatu kehebohan. Nah, dalam hal ini, menurut saya dan pendapat dokter, apakah kita perlu khawatir akan hal itu jika sudah menemukan vaksinnya, atau kita bila perlu, kalau kita nggak dapat vaksin, ya sudahlah. Bagaimana pendapat dokter? Ya, jadi memang tidak mudah ya. Seperti halnya sebelum wabah COVID-19 ini, itu ada yang namanya H1N1, itu virus-virus flu burung dan sebagainya ya. Kemudian ada juga yang sebelum-sebelumnya lagi ya, penyakit tahun 2012 itu SARS dan sebagainya. Nah, virus itu dia mudah sekali untuk itu tadi yang disebut sama Ibu Nia tadi, bermutasi. Dia cerdik lah ya. Jadi berubah-ubah. Kita sudah ketemu antinya untuk virus yang jenis
ini, tapi dia berubah sedikit, nah sudah nggak kena lagi. Ya, jadi sepertinya kejar-kejaran. Itu yang kalau saya bahasa awamnya seperti itu, saya alami ketika kita mau vaksin virus untuk flu misalnya. Nah, virus flu-nya aja ada berapa jenis? Taruhlah kalau dari huruf-huruf itu bisa A sampai F misalnya. Virus flu A, B, C, D sampai F. Nah, untuk yang vaksin paling cuma dia mengcover A sama C misalnya. Yang lainnya enggak. Kira-kira seperti itu kekurangan dari vaksin. Nggak bisa dia full untuk memenuhi, oh pasti kita akan dicegah dari penyakit itu dia. Itu dia keterbatasannya. Iya. Makanya kita nggak bisa mengandalkan vaksin itu. Mungkin nanti butuh waktu 5 tahun, 10 tahun lagi ketika wabah ini sudah lewat, tapi kan mungkin masih ada penyakit-penyakit itu, baru benar-benar bisa dieradikasi atau dibasmi ketika vaksinnya udah benar-benar, ini dia ada vaksin seperti vaksin polio, vaksin cacar, itu kan sekarang udah nggak ada penyakit polio, penyakit cacar. Itu karena program pemerintah. Iya dok, kita kan juga dulu juga nggak pernah vaksin kayaknya kita ini. Iya. Iya, vaksin flu burung, vaksin apa NH1H1. Iya. Tahu nggak apa-apa. Vaksin polio, apapun kita juga kayaknya fine aja sampai sekarang ya, dia dok ya. Iya, begitu memang. Dan vaksin flu juga, kata dokter, flu-nya juga banyak jenis gitu. Banyak jenis, iya benar. Iya. Masih bisa kena virus dan dia terbatas waktunya. Hanya 1 tahun, habis itu harus di-booster. Harus diulang lagi vaksinnya dan seterusnya. Diulang lagi, suntik lagi. Jadi kalau bagi kita nanti yang suatu saat tidak kebagian flu untuk vaksin COVID ini, kita tidak usah sampai putus asa, kecewa, dan lain-lain ya dok ya? Enggak, iya. Terima kasih dok. Pikir itu akan lama itu, ketemu vaksinnya itu. Tidak mudah, seperti itu. Dia butuh uji klinisnya harus panjang. Jadi jangan bergantung vaksin. Dok, itu vaksinnya virusnya bisa punah nggak dok? Maksudnya kan kita ada kan jenis virus-virus tertentu yang akhirnya punah gitu loh, karena kita menjaga itu loh. Iya, bisa. Social distancing. Betul itu. Seperti polio sekarang udah nggak ada lagi, Bu. Virus polio. Tapi sekarang tidak ada satupun di dunia ini penderita baru polio. Ya? Polio itu sebenarnya nggak perlu, tapi tetap harus terus ya, supaya tetap punah gitu ya? Iya, tapi pertanyaannya harusnya begini, satu waktu bisa nggak muncul penyakit yang lain yang berbahaya? Nah itu yang penting. Kita kan nggak nyangka akan ada itu penyakit ini, ya. Kalau saya baca di YouTube itu ya dok, itu kok katanya 3 kombinasi ya, HIV/AIDS, terus virus corona itu, sama ini virus kelelawar tuh diisolasi satu gitu, katanya dibuat untuk senjata biologi atau nggak tahu gimana gitu. Maksud saya itu bukan alami gitu dok, memang ada yang buat gitu. Ya itu silakan aja kalau berpendapat begitu Ibu, tapi menurut saya penyakit itu memang dia sudah bisa terjadi, kebanyakan adalah karena ulah kita juga ya. Artinya penyakit-penyakit itu muncul karena kelalaian kita misalnya ya. Misalnya penyakit itu tadi Ibu bilang dari kelelawar, virusnya corona itu. Nah, bagaimana kita memperlakukan binatang itu ya. Itu yang menarik. Kalau Bapak Ibu perhatikan di berita-berita, ya penyakit itu kan di Wuhan itu mulainya dari mana? Sangat berhubungan dengan pasar dari daging, ya seafood. Di situ yang, nah, jadi penyakit ini awal mulanya zoonosis, penyakit yang ditularkan lewat binatang. Ya, kita belum tahu bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya kok bisa dari binatang itu sampai ke manusia, nah, itu yang masih harus banyak diteliti. Tapi ada kecurigaan besar adalah dari binatang, zoonosis. Seperti itu.
Terus dok, itu kok di Cina kan waktu itu sudah sukses ya mengatasi penyakit ini ya. Cuman ada gelombang kedua tuh maksudnya gelombang kedua yang sama atau gelombang kedua dengan penyakit yang lebih mengerikan gitu dok? Maksudnya yang termutasi lagi gitu, yang maksudnya yang mereka belum bisa tangani gitu loh. Ya, jadi nampaknya memang masih ada. Terus berlanjut kasus itu akan ada. Sepanjang memang bagaimana pengendalian pemerintah terhadap masyarakat di situ. Ya, pola hidup di situ juga. Termasuk kita di Indonesia ini. Ya. Saya sebagai dokter yang bekerja di ICU bersama kawan-kawan, kita sudah mulai melihat nampaknya angka untuk mencapai 0 positif di Indonesia itu bisa lewat dari Desember. Diperkirakan. Sampai Desember pun itu belum bisa mencapai 0 untuk positif di Indonesia. Kalau lihat gelagatnya di masyarakat yang masih ada kelonggaran-kelonggaran atau tidak mengikuti anjuran pemerintah, ya, itu kita susah mau sampai 0 positif di Indonesia. Terus dok, itu Ya, kalau jadi- di rumah sakit kok bisa sampai mahal sekali itu kenapa ya dok? Maksudnya apa alat-alat untuk perlengkapan pernapasan atau vitamin apa-apa tuh yang menjadikan orang tuh harusnya di rumah aja. Terus maksudnya kalau nggak sakit banget nggak usah ke dokter, nggak usah dirawat di rumah sakit rujukan gitu tuh karena mahalnya tuh karena apa ya dok? Ya, anjuran di rumah itu maksudnya untuk keamanan kita. Ya, dan keamanan petugas medis maksudnya. Di rumah aja itu maksudnya adalah stay at home, itu untuk keamanan kita. Makanya sekarang operasi-operasi yang tidak darurat itu nggak dikerjakan, Ibu. Di RSCM itu dibatasi hanya 1 operasi kalau untuk tiap bagian. Kecuali yang emergensi ya. Yang emergensi mau nggak mau memang harus ditolong. Tapi kalau yang bisa ditunda, ditunda. Itu maksudnya adalah untuk keamanan kita aja. Karena di tempat rumah sakit itu kan paparannya itu Penyakit banyak. berisiko. Banyak. Bukannya 1 orang 2M itu bukan, itu hoax ya? Maksudnya kalau masuk. Oh iya, itu nggak begitu ya. Oh ya, oke. Makasih dok. Oke, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya. Nampaknya banyak juga kekhawatiran di dalam hati dan pikiran kita karena virus ini sebenarnya dari tahun-tahun yang lalu tuh sudah ada. Kenapa saya bilang begitu? WHO sudah mengklasifikasikan itu, bahkan sudah dibukukan. Sebenarnya saya punya salah satu buku pengkodean klasifikasi penyakit itu di tahun 2010, itu udah revisi kesekian dan itu udah ada tulisan coronavirus sebenarnya. Iya, Dan cuma mungkin itu belum booming nih, belum terkenal sama seperti sekarang. Terkait dengan tadi pertanyaan penjaminan biaya, apa segala macam, saat ini pemerintah sebenarnya sudah full cover untuk yang pasien-pasien yang terkonfirmasi, untuk pasien-pasien yang dicurigai ataupun yang suspek untuk COVID ini sebenarnya. Jadi saya bukannya bilang nggak usah khawatir, bukan ya. Tapi karena saya melihat ini banyak kekhawatiran, kita perlu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, pada saat ini kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Harley. Mungkin Pak Pendeta suaranya boleh di-unmute dulu. Host, boleh tolong bantu unmute? Oke, silakan Pak Pendeta. Ya. Sudah kedengaran tes? Sudah. Oh, oke, baik. Terima kasih oleh karena pada sore hari ini kita boleh sama-sama dalam acara seminar yang sangat baik sekali. Dan tentu tujuannya ini adalah supaya masing-masing kita memiliki kesehatan tubuh yang prima.
Dan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Sandy yang sudah menyampaikan pekabaran yang sangat baik. Niat baru, oke, mantap sekali. Saya akan ulangi sekilas. Nutrisi yang menyehatkan, iman yang teguh, air minum yang cukup, tidur yang cukup, berpantang, air untuk terapi dan kebersihan, rajin berjemur, udara segar, olahraga, kasih sayang kepada sesama. Dan tentu ini semua ada berkaitan dengan firman Tuhan. Bila mana kita membaca di dalam buku Ulangan 10 ayat yang ke-12 sampai ayat yang berikutnya sampai ayat 17, saya akan baca. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan mengatakan supaya baik keadaan kita, maka kita harus mengikuti apa yang disebutkan dengan ketetapan Tuhan dalam kehidupan kita. Ketetapan Tuhan itu tentu adalah berhubungan dengan pola hidup sehat. Dan sebagaimana Dr. Sandy sudah katakan tadi, Tuhan memberikan siang dan malam. Kalau malam berarti kita harus istirahat. Tidur yang cukup supaya menyehatkan tubuh kita. Yang jadi masalah adalah kita lebih banyak mungkin begadang pada malam hari. Ada tetangga saya juga tidurnya baru jam 2, jam 3. Nah, saya pikir tidak baik juga itu ya. Tetangga di samping. Jadi itu sangat baik sekali kalau kita memperhatikan. Ayat ini mengatakan kepada kita supaya baik keadaanmu. Ya, supaya baik keadaanmu. Memakan makanan yang sehat. Kalau kita membaca di dalam buku Ulangan 12 ayat yang ke-28 bunyinya demikian. Dengarkanlah baik-baik segala yang diperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jadi kehidupan kita itu akan berdampak. Saya pernah membaca satu risalah menyebutkan demikian, bahwa umur 25 tahun yang pertama itu akan menentukan umur kesehatan kita umur 25 tahun berikutnya. Umur 25 tahun berikutnya akan menentukan kesehatan kita umur 25 tahun berikutnya. Artinya itu saling berkaitan. Kita tidak bisa mengharapkan tiba-tiba saya mau sehat dengan umur yang sudah lewat tersebut. Ya, saya ulangi bahwa umur penjagaan kesehatan kita umur 25 tahun pertama itu akan menentukan kesehatan kita umur 25 tahun berikutnya. Jadi ketika kita berumur 50 tahun, kalau kita mengharapkan kesehatan yang prima umur 25 tahun berikutnya, maka di umur 50 tahun itu kita harus betul-betul menjaga kesehatan kita, sehingga kita memiliki kesehatan yang prima. Itulah yang disebutkan oleh ayat ini. Dengarkanlah baik-baik apa yang telah kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu, dan kemudian untuk selama-lamanya apa yang kau telah lakukan itu baik dan berkenan di mata Tuhan. Jadi siklus kehidupan itu akan berlanjut setiap hari dalam kehidupan kita, dan ini bila mana kita saling memperhatikan dan saling menjaga kesehatan kita masing-masing, maka itu akan menolong memperbaiki keadaan kita. Jadi hari-hari bekerja yang ada di hadapan kita ini, kalau kita memiliki kehidupan yang sehat dan prima, dan tentu memiliki imun yang kuat dalam kehidupan kita,
maka kita perlu memperhatikan bukan hanya pola makan, kesehatan kita, dan anjuran-anjuran yang disebutkan oleh dokter dalam kehidupan kita, tetapi memiliki iman yang teguh juga kepada firman Tuhan. Pengharapan yang hidup kepada firman Tuhan. Karena orang yang memiliki pengharapan yang kuat, itu artinya dia memiliki semangat hidup. Karena virus itu makin kita lemah, semangat kita turun, kendor, ataupun terganggu pikiran kita, itu juga akan membuat daya tahan tubuh kita menjadi lemah. Tetapi bila mana kita berpikir positif, dan kita selalu melihat hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, maka itu akan menolong tubuh kita untuk tetap prima. Itu sebabnya firman Tuhan kan selalu mengatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Jadi renungan kita pada saat ini ialah bahwa kita perlu taat kepada pemerintah, taat kepada anjuran dokter, taat kepada Tuhan, dan menuruti dan bersyukur dalam hari-hari kehidupan kita kepada Tuhan Allah. Kita harus bersyukur kepada Tuhan dengan menunjukkan satu pola kehidupan yang berkenan kepada Tuhan, dengan tetap berpegang kepada perintah dan ketetapan Tuhan yang telah kusampaikan kepadamu hari ini, supaya baik keadaanmu. Jadi Tuhan mengatakan supaya baik keadaanmu. Tuhan mau kita masing-masing memiliki keadaan yang baik, kesehatan kita ke depan ini. Dan itu sebabnya kita harus selalu mengikuti hal-hal yang telah dianjurkan tersebut. Terima kasih kepada Dr. Sandy yang sudah menyampaikan pemaparan yang begitu baik sekali dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, niat baik ini harus dimulai dari pribadi kita, ya, dari diri kita masing-masing, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita masing-masing. Karena niat baik ini akan membantu kesehatan kita, bukan kesehatan orang lain, ya. Saya ulangi, niat baru, oke. Jadi kita harus memulai satu hati yang baru, pikiran yang baru, agar kehidupan kita semakin oke ke depan ini, semakin baik. Jadi, biarlah kiranya renungan yang singkat ini dapat meneguhkan iman pengharapan kita. Sekali lagi, ayat ini mengatakan, supaya baik keadaanmu. Ya, Tuhan mau kita memiliki keadaan yang baik dalam kehidupan kita. Kita selalu taat kepada firman Tuhan, taat kepada anjuran pemerintah, dan bersyukur atas kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita adalah doa dan harapan saya. Tuhan memberkati. Amin. 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 Terima kasih untuk pekabaran yang telah disampaikan pada sore hari ini. Terima kasih pada dokter, terima kasih kepada Pak Pendeta Harley. Dan pada saat ini kita akan menutup. Mungkin boleh ya kita share apakah ada yang mau didoakan supaya nanti secara khusus pendeta akan doakan bagi kita. Kalau misalnya ada pokok doa yang pribadi, karena ini juga kita live ke YouTube, nanti boleh disampaikan juga secara personal kepada saya ataupun kepada di chat ini, jadi supaya nanti bisa didoakan secara pribadi juga. Oke, pada saat ini bisa didoain di antara belum total ini sakit tubuh. Oh, iya, baik, akan didoakan Pak David ya. Iya, baik. Iya. Pak Anen, suaranya kurang jelas. Ya, besok kami kesehatan. Pak Anen. Suaranya kurang jelas, Nen. Ya, kami besok sosial
dari PR. Jadi tolong doakan kami supaya kami diberikan kekebalan tubuh, kesehatan yang baik. Terima kasih. Oh, ada rencana untuk bagi-bagi sembako ya Pak Anan? Ya, betul. Dan didoakan. Ada lagi? Baiklah, kalau tidak ada, Pak Pendeta akan tutup dalam doa. Persilakan. Baik, kita berdoa. Segala puji dan hormat kami haturkan hadirat-Mu ya Bapa. Oleh karena kebaikan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, pada sore hari ini kami boleh diingatkan akan pola satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan melalui seminar yang dibawakan oleh hamba-Mu Dr. Sandy. Biarlah kiranya itu Tuhan menjadi satu pengetahuan yang baik dalam kehidupan kami, niat baru yang boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, Tuhan ajarkan kami juga untuk mentaati atas anjuran dari pemerintah, mentaati akan firman-Mu dan selalu bersyukur kepadamu karena Tuhan menghendaki agar keadaan kami baik ke depan ini dalam kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, pada saat ini hamba-Mu memohonkan berkat-Mu bagi semua peserta yang mendengarkan akan seminar pada sore hari ini. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi, jagai mereka, hindarkan kami semua dari wabah corona ini. Biarlah makanan, minuman yang kami makan dapat menyehatkan tubuh kami. Kami boleh menjaga kesehatan tubuh kami tetap prima untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Pada sore hari ini juga Tuhan, bila mana kami akan melangkahkan kaki kami di hari bekerja kami, ada banyak tantangan yang akan kami hadapi. Berkemurahanlah Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Pertolongan-Mu menjadi bahagian kehidupan kami. Bukakan pintu kesempatan bagi kami untuk melakukan segala kegiatan kami dengan baik. Tuhan berkati setiap usaha dan pekerjaan dari jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan bagi mereka yang bekerja di kantor, walaupun mereka melakukan pekerjaan itu dari rumah, semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, Engkau mengetahui akan pergumulan-pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami masing-masing. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk beberapa jemaat-Mu yang memerlukan uluran tangan kasih-Mu. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Ibu Wahidi, di mana kami telah melihat beliau ada di rumah, telah menjalani kemoterapi yang ke-6. Biarlah pemulihan yang sempurna Engkau berikan kepada beliau, dan Tuhan berkati agar tidak ada akibat dari kemoterapi tersebut yang mengganggu akan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk Pak Junius, Tuhan berkati dalam proses pengobatan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak David, Engkau mengetahui akan pergumulan kehidupan keluarga ini. Tuhan menolong mereka, memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Bapak Efnendi dan rekan-rekan mereka, di mana besok mereka akan membagi akan kasih-Mu Tuhan melalui bantuan sosial yang akan mereka serahkan. Tuhan, hindarkan mereka dari wabah corona dan biarlah sukacita dan kebahagiaan boleh menjadi bagian mereka. Tuhan berkati dalam kehidupan keluarga ini, dalam segala kebutuhan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk beberapa orang tua kami di jemaat-Mu. Engkau Tuhan berkati, Ibu Francine, Ibu Teki, dan dan yang lain-lain Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Tonce, Engkau Tuhan berkati dalam segala pergumulan kehidupan keluarga ini, terlebih dalam masalah yang sedang dihadapi, perkara di kasasi mengenai perusahaannya dulu, Engkau Tuhan campur tangan. Berkemurahanlah Engkau Tuhan, memberkati akan hamba Tuhan Dr. Sandy, keluarga mereka, Engkau bungkus dalam cinta kasih-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam rencana pendidikan dan perkuliahan mereka. Berkemurahanlah Engkau Tuhan, peliharakan mereka satu persatu. Tuhan, masih banyak lagi pergumulan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu. Biarlah Engkau Tuhan memberkati kami, memberikan yang terbaik bagi kami. Kiranya Engkau dipermuliakan dalam kehidupan kami.
bersama dengan kami Tuhan. Engkau hadapkan wajah-Mu kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus doa ini kami mohonkan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Sama-sama. Terima kasih kepada kita semua yang telah bergabung pada sore hari ini. Kita akan mengumumkan kembali jika ada pelajaran kesehatan pada waktu-waktu mendatang. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya melalui online. Akan memberkati. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Dok. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih Pak Surya, tamu-tamu yang sudah datang, Bunia, Terima kasih, Pak Dok. Riki, Terima kasih, Ya, terima kasih. Robert, Pak Pendeta, Amin. Pak Pendeta. semua yang hadir. Terima kasih. Terima kasih semua. keluarga Pak David, keluarga Angel, Betty. Atas info yang kamu sampaikan,